itu masih sama. Artinya sama dengan tahun-tahun sebelumnya, tidak ada perbedaan bahwa lembaga ini menyelenggarakan tes yang baik, yang kredibel, proporsional, efisien, dan efektif, kira-kira seperti itu. Nah, untuk kaitannya dengan LTMPT sendiri, poinnya adalah bahwa LTMPT itu membantu memfasilitasi para rektor perguruan tinggi di Indonesia untuk melakukan seleksi penerimaan mahasiswa baru. Ibu Bapak yang saya hormati, yang beda di tahun 2021 ini adalah teman-teman, jadi institusi politeknik itu ikut dalam PMB ini. Jadi nanti termasuk untuk seleksi adik-adik mahasiswa politeknik itu mengikuti di LTMPT. Jadi ada 40 politeknik yang bergabung dengan LTMPT. Oke, poinnya itu. Kemudian yang berikutnya kita bicara PDSS. Jadi sekali lagi SNMPTN. Kalau kita bicara jalur itu kan ada 3 ya, jalur SNMPTN, SBMPTN, kemudian jalur mandiri. Nah, nanti akan saya sampaikan sebetulnya ada perubahan apa untuk SNMPTN tahun 2021. Jadi prinsipnya masih sama bahwa sekolah itu nanti harus memasukkan pangkalan data sekolah dan siswa. Tetapi apa bedanya nanti kita lihat. Jadi sekali lagi bahwa PDSS itu merupakan basis data yang berisi rekam jejak kinerja sekolah dan nilai rapot siswa yang eligible mendaftar. Jadi nanti hanya yang eligible untuk mendaftar saja yang raportnya siswa tersebut harus diisikan. Kalau nggak eligible nggak usah. Ya. Kemudian sekali lagi juga PDSS itu masih mengakomodir kurikulum 2006 KTSP dan kurikulum 2013. Mohon maaf, bagi sekolah yang tidak menggunakan kurikulum nasional tidak diperbolehkan mendaftar PDSS. Nah ini sekali lagi yang teman-teman dari kelas internasional asalkan menggunakan kurikulum nasional itu tidak masalah. Oke, kemudian sekali lagi PDSS itu pada prinsipnya ya kita untuk tahun ajaran dan tingkat yang sama itu PDSS mengakomodir perbedaan kurikulum antara semester ganjil dan genap. Kemudian yang penting yang saya tekankan adalah bahwa pengisian PDSS dilakukan oleh sekolah dan kebenaran data yang diisikan menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Jadi kepala sekolah mau mengizinkan siapapun, menunjuk siapapun, tapi sekali lagi yang bertanggung jawab di situ adalah kepala sekolah. Dan saya ingatkan sekali lagi, Bapak Ibu yang saya hormati, LTMPT tidak akan merubah satu karakter pun apa yang diisikan oleh sekolah. Jadi artinya sekolahlah itu yang akan sekali lagi bisa merubah itu semua. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati dan teman-teman wartawan, jadi intinya kalau kita bicara SNMPTN tahun 2021, itu untuk persyaratan sekolah masih sama dengan tahun sebelumnya. Jadi yang penting memiliki NPSN. Nah, kemudian ketentuan akreditasi masih sama. Yang A 40%, ya, jatahnya, kuotanya, yang B 25%, kemudian yang C atau lainnya 5%. Ya, kemudian sekolah itu sekali lagi harus mengisi pangkalan data sekolah dan siswa yang sekali lagi siswa yang diisikan hanya yang eligible sesuai dengan ketentuan. Nah, itu. Jadi Ibu Bapak yang saya hormati, yang ingin saya tekankan kemarin kita sudah koordinasi juga dengan BAN SM, ternyata ada kebijakan baru di BAN SM dan sebagian besar hampir 90% itu sekolah-sekolah itu ada perpanjangan akreditasi. Artinya dibanding tahun yang lalu itu sebagian besar tidak ada perbedaan kaitannya dengan status akreditasi. Kecuali yang pilot project ada berapa 500 atau sampai 5.000 dapatnya berapa kurang tahu persis. Oke, kemudian peserta sama. Persyaratan peserta itu sekali lagi
hanya diperuntukkan adik-adik yang duduk di kelas 12, baik SMA, MA maupun SMK. Kemudian yang penting lagi bahwa memiliki NISN dan terdapat di PDSS. Artinya nanti kita lihat tahapannya seperti apa, bahwa peserta yang akan mendaftar itu pasti sudah ada datanya di PDSS. Nah, kemudian untuk adik-adik khusus yang mengambil program studi seni dan olahraga itu harus mengunggah portofolio. Nah, ini. Kemudian poin penting lagi yang ingin saya sampaikan di SNMPTN ini adalah pada prinsipnya setiap siswa dapat memilih 2 program studi, baik itu dari 1 PTN atau 2 PTN. Tapi ada catatannya untuk khusus yang SNMPTN. Jika memilih 2 program studi, maka salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA, SMA atau SMK asalnya. Artinya apa? Artinya kalau 2 program studi, misalkan adik-adik ini berasal dari Makassar, ya harus mengambil salah satu program studinya itu di perguruan tinggi yang ada di Makassar. Nah, ini yang saya tekankan sekali lagi, Bapak Ibu juga betul-betul bisa memberi informasi yang benar kepada adik-adik, karena ada kebijakan ini dan yang sudah diterima di SNMPTN tidak diizinkan mendaftar UTBK SBMPTN, artinya ya harus pilihan 1, pilihan 2 itu sama senangnya. Kalau senangnya hanya 1 ya sudah 1 saja memilih program studi, nggak usah 2. Nah, itu kira-kira. Baik, kemudian Ibu Bapak yang saya hormati, lah ini yang penting. Yang penting saya sampaikan, ya. Sekali lagi perbedaannya kalau kita banding tahun sebelumnya 2020, ini yang untuk 2021, tahapannya adalah sebagai berikut, teman-teman. Bapak Ibu, kami mohon dengan sangat, ya, sekolah-sekolah, semua sekolah itu cek di Pusdatin PDSPK status dari sekolah masing-masing, ya. Jadi artinya akan kita tunggu sampai tanggal 23 Desember, kita cut off-nya itu di 23 Desember, kemudian data dari Pusdatin itu akan kita ambil, kemudian kita pakai untuk memperhitungkan kuota dari masing-masing sekolah itu berapa. Dasarnya adalah dari akreditasi sekolah dan jumlah siswa kelas paralel, IPA, IPS, atau bahasa. Jadi sekali lagi, LTMPT akan mengambil data dari Pusdatin PDSPK Kemendikbud, ya. Disitulah sudah ada data dari Ban SM, sudah ada data kalau teman-teman yang dari MAN itu ada emis pendis Kemenak. Nah, kita hanya mengambil sumber dari itu. Kemudian setelah itu tanggal 28 itu kita umumkan secara terbuka di laman LTMPT. Ya. Jadi sekolah A, B, C dan sebagainya itu kira-kira ya mempunyai kuota berapa masing-masing. Jadi misalkan sekolah ini mempunyai 3 jurusan IPA, IPS, bahasa, kemudian masing-masing jatahnya, kuotanya untuk mendaftar SNMPTN itu berapa. Itu akan kita umumkan. Nah, Bapak Ibu, sudah kita minta sampai sebelum tanggal 23, silahkan untuk dicek di lamannya Pusdatin, sudah betul atau belum. Kalau belum, segera untuk dikoreksi. Tetapi kami, LTMPT juga masih memberi kesempatan. Kita umumkan tanggal 28 Desember, kemudian Bapak Ibu bisa protes, bisa menyanggah kalau memang informasi yang kita berikan itu tidak benar. Nah, kita tunggu sampai tanggal 15 Januari 2021 pukul 15. Jadi itu Ibu sekalian, yang membedakan dengan kemarin adalah itu. Karena apa? Karena sekali lagi dilanjutkan, ya sekali lagi, habis itu nanti baru sekolah membuat akun LTMPT. Bagi sekolah-sekolah yang sudah memiliki akun LTMPT tahun-tahun sebelumnya, itu bisa dipakai kembali. Tidak harus membuat yang baru.
Ya, sekali lagi tidak perlu membuat yang baru. Kemudian pertanyaannya lah, kalau lupa gimana Pak? Ya lupa nanti ada bantunya, alat bantu menanyakan, misalkan lupa passwordnya apa dan sebagainya. Nah, ini Bapak sekalian. Kemudian sekali lagi setelah itu juga adik-adik itu juga kelas 12 ya, semua kita minta juga untuk membuat akun LTMPT. Karena sekali lagi ini nanti akan digunakan untuk kalau tidak diterima di SNMPTN akan digunakan untuk mendaftar di UTBK SBMPTN. Nah, kemudian setelah itu tadi sekolah sudah mendapatkan informasi berapa kuotanya, kemudian sekolah ini sekali lagi akan memilih. Sebagai contoh kalau kelas IPA paralel itu taruhlah 100 orang dan agregasi A, maka LTMPT akan mengumumkan jatahnya adalah 40 orang. Kemudian 40 orang itu siapa saja, itu silahkan, itu sekolahlah yang menentukan. Karena sekali lagi, ya walaupun kita ada guide-nya agar juga tidak ada masalah dengan orang tua dan sebagainya. Jadi sekali lagi data ini kita ambil dari Pusdatin. Kemudian sekalian saja nanti kalau ada pertanyaan, karena periode lalu sudah ada pertanyaan. Kalau misalkan ada sekolah tersebut jatahnya 40 orang, tetapi ternyata urutan 1 sampai 4 itu akan sekolah ke luar negeri, bagaimana? Apakah jatahnya 36 atau 40? Tetap 40, Ibu Bapak sekalian. Jadi silahkan jatah 40 orang itu siapa saja, kemudian setelah itu diisikan di PDSS. Jadi artinya yang diisikan itu hanya 40 orang itu, tidak semua siswa di kelas paralel itu. Ya. Jadi ini untuk memberikan kemudahan kepada ibu sekalian, tidak terlalu banyak kayak kemarin dan sebagainya, itu kita lakukan ini. Dan kita pun juga sama, karena setiap tahun kalau kita menggunakan pola yang lalu, kita menampung data 2,3 juta, padahal yang ikut seleksi kira-kira 600-700 ribu. Oke. Kemudian setelah itu siswa yang sudah eligible tadi mendaftar SNMPTN, memilih program studi, ya sekali lagi mohon kalau senangnya hanya satu ya satu, karena nanti akan ada konsekuensi diterima tidak ditempati, tidak boleh ikut ujian UTBK, tidak punya nilai UTBK, beberapa perguruan tinggi mensyaratkan harus punya nilai UTBK, akhirnya tidak bisa juga sampai ke jalur mandiri. Ini tolong hati-hati. Kemudian setelah itu bagi prodi yang mempunyai artinya seni dan bidang seni olahraga mengunggah portofolio, kemudian setelah itu kita akan melakukan seleksi, kemudian kita umumkan. Ini nanti jadwalnya kita sampaikan di belakang. Kemudian setelah itu daftar ulang. Nah, ini kira-kira SNMPTN seperti itu, ya, Ibu Bapak yang saya hormati. Nah, kami itu juga masih memberikan informasi agar Bapak Ibu di sekolah-sekolah itu tidak banyak diskusi dengan orang tua. Jadi sekali lagi bahwa pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah yang pada dasarnya memperhitungkan nilai mata pelajaran sebagai berikut, sama dengan yang kemarin, Ibu sekalian. Jadi kalau IPA berarti mata pelajaran apa yang diperhitungkan, IPS, bahasa, SMK dan sebagainya. Ini masih sama dengan yang kemarin, ya. Kemudian Ibu Bapak yang saya hormati, pertanyaannya adalah, Pak, nanti kalau dibuntutnya itu artinya kalau 40 tadi nomor 38 sampai 43 itu nilainya sama semua, gimana Pak? Kayak gitu. Nah, ini sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama. Silahkan dibobot matematik lebih tinggi ya boleh, kalau tidak ada prestasi akademik yang lain itu kita serahkan sepenuhnya dan kita memberi kepercayaan partisipasi kepada sekolah. Ya. Kemudian jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah. Jadi kira-kira itu Ibu sekalian, kalau nanti akan prinsipnya
PPT ini akan bisa diunduh oleh Bapak Ibu semua di web resmi LTMPT, termasuk informasi awal nanti juga akan kita informasikan. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, nah kira-kira kalau jadwal kegiatan SNMPTN adalah sebagai berikut. Jadi nanti tanggal 4 Januari itu sudah ada peluncuran, ya. Kemudian registrasi akun LTMPT untuk jalur SNMPTN ini tanggal 4 Januari sampai 1 Februari. Kemudian siswa yang eligible oleh sekolah itu ditetapkan pada tanggal 4 Januari sampai 8 Februari. Kemudian yang eligible ini diisikan oleh sekolah di PDSS tanggal 11 Januari sampai 8, kemudian pendaftaran oleh adik-adik ya oleh siswa 15 sampai 24, kemudian pengumuman SNMPTN kita laksanakan insya Allah tanggal 22 Maret 2021. Jadi artinya tanggal 22 Maret 2021 itu adik-adik yang melalui jalur SNMPTN itu sudah mendapatkan